Saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Umi Kalsum dari CGP Angkatan 8, yang mana saya akan mewawancarai dengan rekan saya, yaitu Ibu Eli Fatmawati SPD, guru SMP Negeri 5 Marainin yang mengampu pelajaran IPA. ya. Begini Bu, sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi terkait dengan kegiatan supervisi nanti, ya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh ya Bu ya? Oke, silakan. Ya, yang pertama Bu Eli, itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Dalam kurikulum mereka yang baru kita pelajari sekarang ini, di materi yang bab kedua dalam IPA ini, yang pertama itu tujuan pembelajarannya dalam kegiatan P5 itu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, serta berpikir kritis. Nah, mengenai materi ini sendiri itu yaitu ada dua, yaitu pelajar atau siswa mampu agar memahami materi zat dan perubahannya serta mendefinisikan materi zat dan perubahannya. Oh iya, berarti di dalam tujuan tersebut ada area pengembangannya ya Bu ya. Kira-kira apa Bu area yang akan dikembangkan di pembelajaran tersebut? Di sini kita mengambil dua seperti biasa, yaitu yang akan kita kembangkan dalam proses belajar mengajar ini untuk peserta didik. Itu yang harus kita kuatkan mengenai, yang pertama mengenai pengetahuannya Ya. tentang materi zat dan perubahan itu sendiri, kemudian tentang keterampilannya. Oh iya. Apakah siswa tersebut agar bisa kita harapkan siswa tersebut bisa untuk mengadakan praktek maupun membuat suatu modul mengenai zat dan perubahannya dalam keterampilannya nanti. Oh gitu ya Bu ya. Berarti ada sejenis rancangan strategi dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Kira-kira apalah Bu strateginya, mungkin dalam hal metode atau model, atau mungkin penugasan atau tindak lanjut dari strategi tersebut. Di sini dalam proses pembelajaran zat dan perubahannya ini, Bu Umi, yang pertama kita mengadakan metode diskusi informasi, kemudian nanti ada untuk keterampilannya kita adakan metode praktikum. Oh begitu ya Bu ya. Berarti di sini siswa berkolaborasi ya, artinya membentuk suatu kelompok ya Bu ya. Baiklah, di sini rencana berarti Ibu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Nah, di situ diintegrasikan dengan sosial emosional anak dengan metode-metode yang sudah dilaksanakan menurut strategi Ibu tadi. Benar ya Bu ya? Oke. Terus bagaimana Bu media yang digunakan? Yang media yang digunakan terutama itu adalah buku paket IPA. Kemudian kita juga ada membuat suatu yang untuk siswa sendiri, yaitu mengenai LKPD. Oh iya, jadi Ibu sudah menggunakan media-media yang sudah dipersiapkan sebelumnya ya Bu ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan supervisi akademik ini Bu ya? Ini kita adakan di kelas 7C, jadi itu pada hari Senin, kalau tidak ada jadwalnya 23 September. Setelah kita mengadakan percakapan ini Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil kita hari ini? Alhamdulillah Bu Umi, setelah kita adakan wawancara yang Bu Umi lakukan terhadap saya yang akan memberikan materi pada kelas tersebut, jadi begitu siap dan segala sesuatunya dengan sangat bagus akan dipersiapkan untuk pembelajaran ini. Oh gitu ya Bu ya. Berarti nanti Bu ya,
setelah ini kita akan sama-sama memasuki kelas yang akan disupervisi. Saya akan melihat cara ibu mengajar di sana dan mengamati apa-apa yang akan terjadi di sana. Tapi setelahnya nanti ibu ada wawancara berikutnya yang namanya pasca observasi ya Bu ya. Siap ya kira-kira. Ya, terima kasih Bu Eli atas obrolannya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka materinya pada halaman 88 mengenai penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat pemaparan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang penerapan teknologi bimetal. Penerapan teknologi bimetal adalah alat yang terdiri dari 2 logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya, direkatkan menjadi satu. Contoh: termostat, saklar otomatis pada setrika otomatis, alarm atau bel tanda kebakaran, termometer bimetal. Yang mau bertanya dari kelompok mana? Ya, silakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja termasuk alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip bimetal? Silakan kelompok penyaji untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya termostat, saklar otomatis pada setrika otomatis, alarm atau bel tanda kebakaran, dan termometer bimetal. Baiklah, karena pelajaran kita pada hari ini kita sudah diskusi, kemudian tanya jawab. Untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini, silakan kelompok 5. Dari kelompok 5 ingin menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulan tentang penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari 1. Penerapan teknologi bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari 2 logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya, direkatkan menjadi 1. Untuk itu anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya baiklah ya, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Kalau kemarin Ibu Eli sudah memberikan observasi kepada siswa ya. Sebelum memulai perkenalkan, saya tidak sendirian. Saya Umi Kalsum dari CGP Angkatan 8 akan mewawancarai Ibu Eli Fatmawati SPD, guru Mapel IPA dan PP dari Angkatan 8, yaitu Ibu Yanti Hartati SPD MN. Baiklah Bu Eli, boleh saya memberikan pertanyaan-pertanyaan? Siap. Siap ya Bu ya. Yang pertama Bu ya, Ibu kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas 7C ya. Kira-kira apa tujuan Ibu memberikan apa itu pembelajaran kepada kelas 7C kemarin Ibu observasi? Waktu observasi kemarin saya melihat menerapkan bagaimana pelajaran berdiferensiasi itu. Jadi alhamdulillah dari pelajaran itu anak-anak merasa senang dan gembira dengan diadakannya pembelajaran seperti itu. Terkait dengan kegiatan observasi itu Ibu, bagaimana perasaannya selama observasi itu Bu? Perasaan saya dalam kegiatan itu alhamdulillah karena anaknya juga nyambung diajak pembelajaran seperti itu, saya merasa senang. Ya, jadi saat ini juga perasaan Ibu senang ya Bu ya. Ya. Strategi atau cara apa saja yang bisa Ibu laksanakan untuk mengembangkan pembelajaran? Dengan cara saya banyak mengikuti kegiatan baik itu online maupun offline di kelas. Kemudian yang utama sekali saya melihat di PMM dari kurikulum Merdeka ini. Kemudian ditambah lagi kegiatan MGMP yang ada di MGMP IPA yang ada di Kabupaten Muara ini. Ya. Kira-kira Bu Ibu bisa tahu yang mana yang lebih baik yang harus dipertahankan ya? Boleh Bu cerita sedikit Bu kelebihan Ibu dalam hal ini, apa yang perlu Ibu pertahankan atau Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Dari kegiatan kita mau melaksanakan kurikulum Merdeka ini, dengan yang akan saya pertahankan itu dengan cara belajar proses belajar mengajarnya yang berdiferensiasi ini saya anggap sudah bagus dan insya Allah akan selalu saya terapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke, berarti Ibu punya rencana ke depannya Bu ya dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi, benar begitu kan Bu? Ya. Kira-kira kapan Bu itu bisa Ibu laksanakan? Yang pertama kegiatan itu akan saya laksanakan bersama-sama dengan teman sejawat, terutama yang sama mata pelajarannya akan kita ajak dalam yang bersama Ya. membahas baik mengenai PMM ini mulai dari fase D itu kita akan bahas bagaimana cara pemberiannya atau pemetaannya kepada kelas 7, 8, dan kelas 9 ini agar materi itu tuntas. Seperti itu ya Bu, artinya ada kegiatan kolaboratif lah seperti itu ya Bu ya maksudnya ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mengukur indikator keberhasilannya itu? Dilihat dari mana? Saya melihat indikator yang akan saya lihat itu terutama dari pembelajarannya, apakah teman-teman atau kita sendiri melakukannya sudah benar dengan apa yang ada di kurikulum Merdeka itu, baik itu dari segi pengajarannya maupun dari segi elemen yang ada di sekolah itu. Ya, oke ya Bu ya. Berarti indikatornya dilihat dari elemen-elemen sekolah itu ya Bu ya, artinya pemangku warga sekolah tersebut. Nah, kira-kira Bu dalam melaksanakan strategi cara perencanaan pasti seorang diri ya perlu bantuan ya.
kira-kira siapa yang lebih dominan membantu strategi atau cara Ibu untuk menerapkan ini semua, Bu? Agar terlaksana dengan baik, jadi seluruh elemen yang ada di sekolah ini saya harap untuk bisa melaksanakan ini, yang pertama dari kepala sekolahnya, kemudian dari guru, dari wakil kurikulum, dan dari wakil kepala sekolah yang lain, kemudian seluruh warga guru-guru sejawat, baik dan juga tenaga sekolahnya. Oh, iya. Kemudian terutamanya juga adalah siswanya. Jadi semua elemen itu Semuanya terlibat ya. Oh, itu bagus sekali Bu rencana seperti itu. Mudah-mudahan langkah Ibu ke depannya itu berhasil. Kita tunggu ceritanya ke depannya nanti bagaimana. Boleh Ibu sharing lagi nanti ya Bu ya. Sekarang terakhir ya Bu ya. Kira-kira dalam pertemuan ini ada nggak yang masih mengganjal? dari apa yang sudah Ibu tanyakan tentang kegiatan kami selama ini, karena ini juga tahap awal kami melaksanakan kurikulum Merdeka ini, ada masih di kelas 7. Alhamdulillah rasa di dalam hati itu agak sedikit lega Oh begitu ya. melaksanakan ke depannya. Berarti kegiatan coaching lah ini Bu ya namanya, artinya ada manfaatnya Bu ya, sehingga Ibu ada menemukan solusinya dari yang mengganjal tadi menjadi lega gitu ya Bu. Oh ya oke lah kalau begitu Bu, cukup sekian Bu wawancara kita hari ini. Lain kali kita ketemu lagi dan jangan segan-segan pertanyaan-pertanyaan selalu menghampiri demi kemajuan sekolah Bu ya. Terima kasih Bu Elia. Ya terima kasih Bu.